Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ngobrolin horor. Ya seperti biasanya ya, jangan bosen-bosen gitu. Ini kayak semacam pembukaan formalitas aja. Jadi di sini udah ada kita berdua seperti biasa. Bro Ayung biasa yang akan mimpin ceritanya. Iya kan? Ada cerita kan pastinya kan? Iya. Ya, kayak gitulah. Mungkin nggak usah lama-lama kali ya. Langsung aja Bro Ayung. Kita tadi barusan ngetek satu sesi dan ini tuh lanjut ke sesi kedua. Jadi mungkin Kostum sama. Outfit kita itu masih sama gitu ya. Karena sehari 2 kali ya Bro ya kita ya. Sehari 2 kali gitu. Karena kita lagi ngejar gitu biar ada tabungan konten. Jadi nggak kayak dikejar-kejar tiap hari harus bikin gitu. Tiap hari harus ngedit kayak gitu. Makanya kan kita udah ayo kita nabung kayak gitu. Jadi biar agak sedikit rileks gitu. Mau nanti kalau misal mau liburan juga. Iya, terus nggak selamanya sehat kali ya, Bi. Nah betul, terutama buat kayak gitu sih. Kalau misalnya kita lagi sakit, jadi nggak berhenti gitu aja, nggak. Tapi ya masih ada stok konten kayak gitulah. Dan kita usahakan nanti insya Allah setiap hari ya. Paling nggak Riam Biru ngobor itu mungkin dari Senin sampai Jumat. Kalau memang kontennya ada cukup ya mungkin sampai Sabtu. Nanti hari Minggunya kita libur. Nggak, kita usahakan seperti itu. Tapi nanti gimana prakteknya juga nggak tahu. Iya. Oke, Bro Ayung. Gimana Bro Ayung? Mau lanjut cerita apa lagi nih hari ini? Tadi barusan ngebahas masalah sosok kuntilanak seri pembalut ya. Seri pembalut gitu. Oke. Monggo ya, monggo. Kayaknya Pak teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Amin. Selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ini adalah kisah di masa lalu, Bro. Masa lalu siapa? Masa lalu saya sendiri. Masa laluku. Gitu. Masa lalu gue gitu. Orang Bekasi masa cobain ya. Masa lalu gue. Lagu ya. Iya. Ya udah, masa lalu gue. Ntar aja masa lalu aku itu ya sekitar kelas 5 mau kenaikan kelas 6 sih kayaknya. Jadi waktu itu udah sunat ya? Enggak, ini emang dasarnya duluin. Iya, emang gue sakti gitu, bener. Asli. Valid. Jadi, kan udah kan? Iya bener, fix bener. Nah itu masih belum sembuh, bener. Oh, aku mau ngomongnya gini, aku mau belum sembuh. Emang kamu sakit? Enggak, sembuh dari sunat. Oh gitu, tapi kan langsung di-cut gitu ya? Makanya udah, oke. Nah itu memang belum sembuh aku dari sunatku. Ya masih banyak sriwilannya lah begitu. Nah, tapi ini nggak mau bahas masalah sunat, prosesi sunatnya gimana, yang dipotong apanya, enggak. Tapi memang settingannya itu di tahun tersebut, di masa tersebut. Jadi dulu kalau kamu pernah main ke rumahku yang dulu itu, ya itu di situ settingan. Jadi di belakang itu masih kebun luas, ada pohon mangga yang pernah diceritain. Sampai sekarang juga masih ada kebunnya masih ya? Ada pohon pisang, pohon jambu, macam-macam. Nah di belakang paling ujung perbatasan sama sungai dulu agak besar, pernah dibahas juga. Dan di situ kami warga situ banyak kan, kalau orang dulu itu mau bikin rumah kan nggak langsung dadakan kayak sekarang. Mereka ada persiapan yang bisa disiapin, nggak usah beli, ya dibikin. Contohnya mau bikin batak sendiri gitu, batak merah. Jadi kalau tahun itu waktu situ main ke sana terus ke belakang waktu kita SMA, itu masih ada kawah-kawah gede. Oh itu bekas galian batak itu ya? Itu di tahun aku SD lah, dan sebelumnya tentunya. Nah ini pada zaman itu aku mau ceritain. Jadi waktu itu kan ini gambaran settingan waktunya kurang lebih sekitar tahun 80-90-an, 80 akhir 90 awal. Iya benar ya. Dan waktu itu di tempatku belum ada listrik. Belum ada listrik. Biasanya lu mau nyebutin listrik percontohan gitu? Iya, ini enggak ya, oke. Karena enggak ada contoh sama karena sekali. Belum ada ya. Nah itu mbahku itu kan salah satu aparatur desa. Jadi kalau misalnya dia ada senggang waktu, selain ke kebun, selain ke sawah, dia pasti ke belakang itu macul-macul. Tanah itu kan masih dekat sawah, jadi teksturnya masih tanah liat begitu, yang di dalam ntar dibasahin, diuleni begitu, bikin adonan, campurin sama apa sih, disaring, apa bukan dedek ya, apa namanya, sama merang, biar nanti jadi batak kuat atau gimana begitu. Nah aku sama masku itu
kalau misalnya kita lagi nggak pengen main keluar sama anak-anak yang lain, aku mesti nyemplung ke situ. Satu mandi-mandian di bekas kawahnya itu yang suka ada berair. airnya ya. Iya, dan kita pura-puranya bantu-bantuin dulu sebelum ke sana biar nggak dimarahin sih, Bi. Nah, itu seneng. Kalau itu kan ada cetakannya yang kotak begitu. Kita masukin lalu diseka pakai bambu biar rata begitu. Bagian ini lepasinnya yang paling seneng. Gitu ya. Set harus cepet. Nanti yang kurang apanya diset gitu lagi. Nah, ini singkatnya cerita itu kan mbahku kan dibantuin sama tetangga namanya Man Slamet. Man Slamet ya usia 40 tahunan waktu itu ya. Itu dibantuin sama beliau. Terus pas ya singkatnya cerita lagi, ini udah wayah temponya mau dibakar. Jadi bata kan kalau udah kering, udah ditumpuk, udah siap, kita nyiapin kayu banyak itu diberdiriin biar cepat kering. Itu sedianya nanti buat bakar bata tadi. Karena bakarnya itu kan lama ya. Bakarnya lama, itu bisa sehari semalam. Kadang berhari-hari kok. Ada yang berhari-hari, tapi umumnya kalau di tempatku itu paling lama sampai 2 hari. 2 hari ya. 2 hari itu. Nah, ini pas jatuhnya mau bakar bata tersebut, itu kan woro-woro ke tetangga yang mau bantuin siapa. Biasanya sih datang sendiri, tapi emang yang mereka tahu seluk-beluk Batak begitu. Jadi harus ditatain, dibikin kayak piramid. Nah, saat itu nggak terlalu banyak, cuman 20.000 sampai 15.000 batas. Banyak sih ya, Bi ya. Banyak. Itu dibikin kayak piramid, tapi atasnya kan nggak ada lancipnya. 20.000 kalau satu bataknya, katakanlah 1.000 gitu ya. Ya 20 jutaan lah. Kurang Apanya lebih. Nilainya. Uangnya kalau sekarang ya. Kalau sekarang ya. Nah, kalau dulu itu Mbah memang biasanya sih bikin ada yang beli, walaupun kuli yang bikin ya gitu. Tapi kalau waktu itu sedianya mau buat bikin dapur niatnya. Jadi ya daripada beli material, mendingan bikin sendiri, yang lain tambahnya nanti kan beli. Nah itu mereka itu ada Man Slamet, ada Wapingi, sampingnya rumah itu kan dekat rumah ada tetangga itu udah pada kumpul di sana dan udah natain batu bata tersebut, dibikin kayak piramid tadi, terus atasnya kan nggak lancip gitu, segi 4 atasnya, 4 pojok, ada filosofinya juga katanya. Nah, yang dapat tugas itu ada nama pemuda, itu Warjo. Warjo itu ya rada kementus, kalau sini tuh ada tahu begitu ya. Itu bikin adonan dari lumpur itu kan mesti pinggirnya dilepet-lepetin lumpur, Bi. Ada apa, Bi? Nah, itu pinggirnya mesti ditutup pakai lumpur juga ya, setebel 3, 4, 5 cm lah ditutup lumpur. Itu bagiannya Warjo. Aku bewak katanya. Aku aja, gampang masalah itu. Tapi dia disuruh bikin tungku, nggak mau, karena bawahnya kan mesti dibikin kayak tungku-tungku begitu ya, buat naro ini sih kayunya. Nah, itu selesai masalah ini udah fix semua, tinggal masukin kayu. Sedianya nanti, aku ngomong sedianya mulu ya. Nah, nanti itu jam 4 mulai dibakar. Pokoknya habis asar lah, harinya harus hari itu, ada hitungannya. Nah, ini ada primbonnya. Ada primbonnya, tapi mbahku itu dilalai ada tugas dari desa. Ya bukan cerita Pak Lurah nyamperin ke rumah. Dia kan aparatur pembangunan, nah kawar pembangunan begini. Oh, ayo ikut aku ke Jakarta. Itu bukan ngurusin masalah desa, tapi memang mau beli warung Tegal ke Jakarta. Itu sampai berapa hari lah di sana sambil nengokin warung yang lain. Otomatis mbakku sendiri nggak ikut dalam proses pembakaran tersebut. Diserahkan yang paling tua, namanya Kipingi atau Wapingi lah, bilang begitu. Nah, mereka udah kumpul, itu masih siang hari sekitar jam 11-an begitu, ngomong sama Warjo sama Man Slamet, Mat, siap KB, ini udah siap semua, nanti kamu jangan tidur siang, kita masukin kayu, siapin semuanya buat bakar. Tapi gue mau wis nggone, kamu tadi udah ke rumahnya itu belum? Rumahku ke mbahku loh. Maksudnya ubi rampenya udah siap belum? Ubi rampenya, Bi. Nah itu wis kok udah semua, udah pastikan ke sana dulu. Itu akhirnya Man Slamet itu ke rumah. Itu aku ada waktu, kayaknya masih inget ada. Itu nanya-nanyain masalah itulah, dan ditanyain ke mbahku, piye
iya yuk, udah ada semuanya, umbi rampenya udah siap. Wis, udah siap semua, ini tinggal apa yang dimasak, jajanan lama itu kan harus ada. Terus ini yang buat makan kamu semua, wedangannya kamu, gorengan, pisang goreng dan lain-lain. Oh iya, tapi ada satu yang lupa. Yang apa yuk? Yang buat ayam bekakak itu loh. Nah itu putuku, cucuku disuruh megang. Biasanya kan yang megang mbakku kan nggak ada. Aku sama Mas suruh megang jago itu nggak dapet. Itu keburu lompatin pagar, raib kesana udah main lah jago itu. Akhirnya iki Mat, ada duit segini, kalau lebih buat beli kamu rokok, beli rokok kamu gitu. Kamu ke Dasri apa ke siapa, ke pasar sana beliin ayam. Nanti cepet-cepet bawa ke sini, tak masakin. Jangan sampai umbi rampenya ada yang kelewat gitu. Nah itu udah dikasih selamat. Nah yang lain itu nyiapin segala sesuatu untuk pembakaran kayak warco, wapingi dan lain-lain di situ. Aku aja sempat habis sekolah ngeliatin, apa aja begitu kan, seneng liatin dilepet-lepet begitu, malah ikut-ikutan. Nah namanya orang ya, itu mungkin ada miss begitu. Sore hari menjelang jam 4, yaitu ada azan asar, mereka kumpul lagi, tapi Slamet belum datang. Nah mereka yang beli ayam ya, yang beli ayam itu belum datang. Nah terus selamat mana lagi diomongin karena rumahnya memang nggak jauh, sambil siul begini datang kayak nggak punya dosa begitu loh. Ya Allah, orang mah bantuin, jangan tidur, enak-enakan, nanti upahnya sama, hari ini baru datang gitu. Wis langsung ke rumahnya ini aja, ke mbahnya itu langsung ngambil, mbahku gitu kan, yang langsung ngambil umbi rampe yang di sana itu dibantu. Jo, bantuin Jo. Siap mbah, begitu. Itu ke sana. Warjo datang pakai nampan yang gede. Itu di atasnya ada 7 macam wedangan, dari kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, susu, air putih, terus apa lagi, air kelapa. Itu 7 macam. Mbah taruh di mana mbah? Di bawah pohon jambu aja, yang adem, terus yang luas, biar nanti yang minum tuh betah, kata dia begitu. Nah itu di belakangnya Slamet, bawa jajanan, bawa juada, ada juga kembang 7 rupa, lengkap semua dibawain semua. Mbah, siap mbah, lengkap, kita tinggal bakar doang mbah. Ayamnya? Nah itu mau ditanyain, loh Mat, ayamnya waduh, lali mbah, katanya gitu, lupa saya. Ayamnya lupa, ayamnya lupa kamu. Wow, dimaki-maki. Terus katanya, lah lagi ribut-ribut dimaki-maki itu Slamet lupa ayamnya. Alasannya katanya apa? Semalam itu begadang, Bi, nyari nomor zamannya SDSB itu loh, Bi. Porkas. Iya, porkas. Cuman SDSB. Aku lupa. Tadi ya ini kan baru datang karena aku tidur. Terus piye mbak? Terus piye gundul bu? Ngomong sana, mau ngomong sama mbahku denger rame-rame, walaupun kebun luas kan namanya dulu, nggak ada TV, nggak ada macam-macam, dengeran Bi, nyamperin, kenapa bisa nih rame-rame, kenapa rame-rame, ada apa? Loh, ayam Mendi, selamat, kata dituding begitu. Alia kelalen mbak, katanya kelalen yuk, kelalen ayamnya nggak ini, aduh cilaka, ya batannya bisa mateng apa enggak. Jadi mindsetnya kalau ada kurang ya udah bubar, gagal gitu ya. Tapi ya yuk, kata Wapi ini tadi, ya yuk, ya tetap harus dibakar. Dan nanti aku ngomong sama suamiku gimana? Aku cuma cengong liatin ini ngomongin apa. Kita tapi udah seneng mau nutul jajanan, jangan nanti gitu lagi. Nah itu si Slamet punya ide lagi. Wis kalem. Kalem apa? Mau nyari ayam sekarang? Mau masaknya kapan? Tunggu sebentar. Dia tahu-taunya langsung lari. Itu kan dekat kita ada banyak sawah, Bi. Itu sawahnya sawah bawang merah. Ternyata itu pada wayahnya itu 45 harian. Jadi kalau 45 hari sering ada ubi rame lagi, Bi. Nah, di situ ada ayam bekakak. Nah itu ternyata punya mbahku juga ininya. Jadi kebun bawang, tanduran bawang itu kan udah kemarin, tadi pagi itu disuguhin itu ayam bekakak sama jajan-jajanan yang lain, umbi rampe yang lain. Itu tahu-tahu pulang-pulang bawa ayam utuh begitu. Loh, dapat ayam dari mana? Wah, mesti cukup di sawah, kata mbakku begitu. Ya daripada nggak ada, kayaknya belum dimakan sama belisnya begitu.
itu langsung ditaruhin di situ. Wah, dimaki-maki, tapi wah bocah kentir. Akhirnya acara pembakaran tetap dilangsungkan, Bi. Itu dibakar bener, itu aku nggak bisa nengok ke belakang karena jauh dan serem waktu itu. Dan aku cuman bisa ngelihat sebelum maghrib patromak itu di tiang-tiang bambu, dua sebelah sini sama pojok sana itu dinyalain, dipompa begitu, udah terang. Terus ikut nancepin di pojok-pojoknya itu apa namanya ya, cabai yang merah, bawahnya bawang yang dibikin sate kayak gitu iya, ya. ditancep-tancepin, aku ikut nancepin begitu. Tapi setelah itu malamnya pengen nengok, nggak bisa karena mbahku juga nggak mau keluar, udah capek. Biasanya karena mbah laki, mbah yang Solo kan belum pulang, cuman dengerin, mbah rame enggak ya, shh, turu, udah tidur anak kecil tidur sekolah. Dan suaranya pletak yang dibakar kayu itu, Bi. Itu pagi buru-buru aku ke belakang, masih pada ada yang tidur, ada wapingi yang ditugasin seniornya itu masih mantengin tapi matanya angel gitu, udah ngantuk gitu. Wah, mateng Wak, aku bilang gitu. Mateng apa? Kata dia begitu. Loh, tak liatin biasanya sebelumnya kan pernah berapa bulan lalu pernah bakar. Itu pagi itu udah banyak yang cemong merah begitu, Bi. Jadi udah mateng lah, tinggal nanti nerusin si api baranya itu mati sendiri. Ini udah matang semua, itu belum apa-apa, Bi. Masih lumpurnya masih utuh begitulah, masih coklat gitu. Masih coklat, masih ini. Selamat gara-gara selamat, asem selamat. Emang selamat kenapa? Kamu anak kecil nggak ngerti digituin. Nah, ceritanya kan kemarian, Bi. Nah itu pas tak tungguin, aku kan sekolah, pulang sekolah udah ribut-ribut lagi begitu gara-gara tadi katanya ayam bekakaknya turahan, jadi ayam bekakak bekas. Jadi ini membuat bata itu nggak cepat matang. Nah malamnya tahu-tahu itu masih dibakar lagi, belum matang sama sekali. Sampai dia ada ngambil kayu lagi karena kurang, ambil kayu gulungan minjem ke tetangga, dibawa ke situ dibakar lagi. Nah malamnya mbahku pulang sama Pak Lurah. Pak Lurah langsung pulang ke rumah, aku sama mbak langsung ke belakang. Seneng kan ada mbahku bisa nonton. Itu di sana katanya, wes nggak usah ribut. Namanya kalau mau mateng yang mateng itu mas syarat. Maksudnya udah turun temurun begitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi nean ada gitunya kali gitu. Itu pas malam itu berapa kalinya aku ngeliat begitu, Bi. Tapi saat itu tuh ada yang aneh begini. Mereka kan ngumpul di Batak, ngadepnya ke Ngulon semua begitu ya, yang masih nyala begitu. Ngadep Batak semua gitu. Batak semua begini, itu praktis yang kelihatan cuma bagian bawah Batak sama kesininya nggak jelas, sononya gelap semua, orang nggak ada apa namanya lampu, nggak ada listrik begitu. Aku ketarik tempat ubi rampe tadi, Bi. Jadi tadi kemarin itu mbah beli jajan ini jajan itu tuh keren buat anak kecil zaman dulu itu. Mewah, gitu mewah. Ya. Itu udah permen dimakan apa? dulu ya. Permen kokoriko ada. Iya, ada yang bunder-bunder begitu ya. Nah, ini udah dimakan setan belum ya? Itu nyelidik, Bi. Jadi masih kayak cerita yang dulu itu, aku di jaritnya mbak, sarungnya begitu, ngintip ke belakang, ke bawahnya ini pohon apa tadi jambu. Itu banyak yang nampak itu, yang berdiri ada. Yang kecil-kecil gerumut begitu ada, tapi muter semua begitu. Cuman apa ya namanya usia segitu nggak serem. Iya. Ih, dimakan seneng kayak gitu, Bi. Dan kondisinya juga rame gitu. Rame, kan? Dimakan. Jadi di sini petak-petak suaranya tuh kan ada yang jedor keras begitu kan. Nyala begitu. Jadi kesininya kan panas banget, ngumpet sekaligus ngintip. Wah, rame ya. Itu ada yang gede, ada yang ngantri, ini mundur lagi ke situ gitu. Banyak berarti. Banyak, tapi datangnya dari semua arah penjuru begitu. Nah itu nggak serem karena apa? Mukanya nggak ada yang kelihatan. Nah pas aku lagi nengok ke sebelah karena bosen mau ngeliat begini. Itu mereka kan lihatnya kemari karena banyak yang belum matang itu sisi sebelah kanan, sebelah kiri nggak terlalu diekspor sama mereka. Itu kayak ada yang luntap-luntup gitu, ada yang nongol begini. Itu di mananya? Itu di ini piramid tadi. Oh berarti kebakar dong di situ? Hah? Kebakar dianya? Ya di belakangnya itulah pokoknya, tapi gelap. Jadi bata
kelihatan ada garis begitulah. Itu celengkup, nanti begini lagi kayak main cilukba begitu, Bi. Nah, aku kan begini tadinya ke ini badannya mbahku ya, sarungnya begitu, aku pegangan begini. Loh, kayak ada yang cilukba. Terus tak gini lagi, dia begini, Bi. Nah, tak pantengin begini lagi, dia nongol lagi. Akhirnya cari sela di mana keluarnya bareng, Bi. Jadi tegas gitu sambil tak sorongin pakai baterai yang itu yang panjang begitu sih. Tak sorongin begitu, trap. Ternyata lepet albino, Bi. Lepet albino pas lagi begini. Nah, gitu gitu. Pocong. Mbah, pocong, Mbah. Itu pocong langsung ngomong. Nah, terus terang anak kecil. Udah kata dia begitu. Kejar gitu. Katanya begitu. Itu nurut padahal tahu-tahu berani aja. Rame sih soalnya. Iya rame aja. Diudak begitu, aku langsung lari duduk begitu. Dia itu ontong gitu. Oh, lompat-lompat. Lompat jalannya dikit-dikit ke dapuran bambu, terus ke pohon pisang. Terus aku, "Wedi Mbah Melayu." Wah, pinter, jago, anak Mbah harus jago, cucu Mbah jago. Balik lagi ke sini. Cilukba lagi begitu, Bi. Nah, itu cilukba. Nah, ini itu masih nggak serem pas itu kemunculan yang agak malam lagi. Bentar, lo mau cerita serem, kita pause dulu. Oke. Kita lanjut, kameranya udah waktunya. Kita ingat-ingat tadi sampai mana ya? Cilukba ya. Habis cilukba kemunculan yang serem apa gitu tadi, lo mau ngomong apa gitu. Sorry ya kawan-kawan kalau keputus-putus kayak gini. Emang ya beginilah, ada keterbatasan di alat kayak gitu. Iya. Terus? Nah itu lanjut ya. Ada yang serem dan itu sempat bikin aku nangis. Ini ketika mbahku mau ini habis nenangin mereka. Mereka itu selalu nyalain Slamet dan Slamet nyalain yang lain. Terus nyalain terus. Paidonan gitu. Paidonan kata orang sini itu udah dilerai, dia adem-ademin. Wis kayu masih banyak, udah nyampe besoknya lagi juga nggak apa-apa, yang penting mateng. Wis pada rame. Akhirnya ya wis aku udah capek mau pulang dulu. Ini balik badan. Yang siapa yang udah capek? Mbahku. Oh. Sorry. Mbahku udah pulang, balik badan mau pulang gitu ya. Nah aku biasa pegangan. Wah balik. Nggak usah salaman ya gitu. Jadi orang anak kecil kalau dulu tetap kudu salim dia usah kotor kata dia begitu. Itu pas balik badan mereka jerit bareng-bareng. Jadi semua yang praktisi yang ikut ngobong bata itu jadi ada Wabingi, Slamet, Warjo jerit bareng-bareng. Itu aku bikin penasaran, mbakku juga nengok ke belakang. Itu apa ya di atas piramid itu ada yang keluar, pokoknya nggak tahu, pokoknya udah di atas itu kayak bentuk mata doang gitu. Bentuk mata nyala begitu. Kalau sekarang mungkin kayak di duit dolar dong berarti. Iya kayak ya begitu, kayak bentuk mata begitulah, merah banget itu, mendor begitu, pokoknya kenceng, kayak panas. Di itu Lord of the Ring gitu. Iya seperti itu mungkin. Jadi itu panas begitu, membara, mereka mundur semua begitu, nyampe api yang bawah itu kalah sama panasnya itu, sama ini apa ya, cahaya panasnya itu loh, merah begitu. Itu nyampe mundur semua itu. Astagfirullah, mbahku begitu kayak baca apa-apalah itu. Tapi itu nggak lama, langsung dia itu, aku diumpetin di sarung, terus dia baca-baca begitu. Wes nggak apa-apa, lagi aja ngumpul lagi, nggak apa-apa. Udah pokoknya jangan ngomong sembrono. Itu tahu-taunya Warjo nggak ada, Nggak ada maksudnya. Iya, Warjo kan tadi ya masih ngumpul sama mereka. Warjo ndi hilang gitu ya. Warjo nggak ada, tahu-tahu ada pingsan di pohon tadi Jambu. dekatnya Umbi Rampe. Di situ. Nah pingsan di situ. Udah malam itu aku dibawa pulang. Terus anak kecil balik baik. Ya mbak itu bawa pulang aja. Aku penasaran kan ada kejadian apa begitu. Kok nyampe nanyain sambil jalan, sambil takut. Mbak, mata apa itu mbak merah? Mata apa itu mbak? Udah nggak usah nanya-nanya. Nanti besok gede juga tahu, kata dia begitu. Nggak mau, serem. Ya wis, kalau enggak ya jangan nanya lagi. Itu Kemangmang bukan sih? Ya kalau Kemangmang, kalau kemarin ya sering lebih ke bola api. Iya Banaspati ya kalau bahasa sekarang gitu, bahasa tapi tenar. itu kayak jelas mata begitu.
ada orang bilang kalau misalnya lagi nyepi ada perlu ya entah buat apa ada itu semingkir katanya begitu. Itu apa ya? Bisa langsung efeknya ini Bu katanya, itu powernya gede banget katanya, yang mata itu, mata satu itu. Nah itu aku nggak lanjut lagi, tapi penasaran besoknya kayak apa. Sebelum sekolah itu dulu itu kan nyamper kemana-mana, anak kecil pakai SD nengokin ke situ semua. Itu mbahku lagi bukan maki-maki sih, lagi ngomongin ke yang lain. Jadi begini, wis masalah tadi malam itu ada begitu, ada yang lain yang nongol macam-macam. Koyo wong anyar wae, kayak anak baru aja begitu. Yang namanya kebun ada ini itu, kita juga namanya sopan santun sama mereka. Bukannya nyuguh biar ini biar dapat apa, enggak. Kita sesama makhluk, kita berbagi gitu aja. Tapi kemunculan yang lain semalam, yo biasa aja, nggak usah dipikirin, nggak ada hubungannya karena ayam bekakak. Kamu wis usah merasa bersalah. Yang tua lagi diomongin sama mbahku, jangan nyalain Slamet. Aku udah kontrol tadi pagi, kamu subuh tidur semua. Itu memang benar ada tangga agak tinggi, tapi di bagian tertentu itu cemong. Cemong kayak geseng begitu, mbahku ternyata naik pakai tangga itu ngontrol bagian atasnya. Ternyata itu kesalahannya tadi siapa ya, Warjo, yang sok-sokan ngelepa itu ternyata atasnya ditutup. Oh, rapet. Iya, kalau jadi nggak bisa keluar. Iya, kalau bata syaratnya numpuknya juga jangan terlalu rapet, harus ada ruang bolong-bolongan, atasnya juga nggak boleh ditutup. Itu ditutup sama Warjo. Katanya ini penyakitnya di Warjo sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, anak baru, tapi lain kali nanya-nanya dulu. Kalau belum hafal, belum pengalaman, yang tua juga nggak ngeliatin, yang muda kerja. Lo kalau ditutup kayak gitu sampai seminggu juga matangnya kapan begitu. Akhirnya itu gotong royong dibuka, tutupnya. Ya matang sudah akhirnya, selama setengah hari lagi lah gitu. Gue penasaran ini sih, kenapa sih bata itu dibakar kok bisa warnanya jadi merah gitu? Padahal kan tanah tadinya coklat gitu ya, serius. Keren ya? Gue belum pernah ngelihat soalnya orang bakar bata, belum pernah ngelihat. Cuman ngelihat persiapannya ditumpuk-tumpuk masih coklatnya kayak, tapi proses pembakarannya sampai matang gitu, itu belum pernah lihat gitu. Itu tadi kenapa kok warnanya bisa merah kayak gitu? Iya, kayak tembikar aja sama porselin, bangsanya begitu. Sesuatu yang dibakar. Berarti gitu ya. Soalnya kan kadang begini, batu bata itu kan ada yang pojokannya itu biru loh. Itu saking panasnya gitu kan. Itu kan sampai hampir meleleh kali ya. Benar. Nah, itu tuh ya maksudnya kayak gimana, itu terlalu panas itu jadi biru. Terlalu panas benar. Yang hebat itu bata segitu banyaknya, matangnya rata, nggak ada yang cacat kayak tadi. Itu tadi sama ini bakar pakai kayu. Itu kan ada asapnya. Mungkin asapnya kadang hitam kayak gitu kan. Kalau kita beli batu bata itu belum pernah ngeliat loh batu bata cemong gitu. Karena yang cemong nggak dibawain. Oh begitu. Jadi memang bagian samping luar. Jadi memang ada porsi yang cemongnya itu ada kayak gitu. Oh iya. Nah itu kan lapisan yang samping itu menanggulangi kecemongan, Oh. Yang di ini. Iya. Ntar deh gue coba belajar lagi tuh proses. Kelihatan banyak masih yang ada, tapi masih ada, konvensional atau yang lain nggak ngerti. Tapi banyak yang masih ada kok, masih ada sekarang di daerah Beduk sana juga masih banyak lah. Jadi kalau umbi rampe yang lain-lain itu leluhur, kita di dinas leluhur juga ada pemaknaannya, bukan masalah nyuguh dan yang lain-lain, tapi peristiwa tadi itu karena ada kesalahan teknis sebenarnya, bukan tapi kan itu masalah dohir ya, bukan masalah yang aneh-aneh gitu. Tapi yang sebel masih ingat sampai sekarang, ngapain pakai ciluk gitu loh. Oh, yang itu. Nah itu nggak ada bahasan lagi tuh, itu emang penghuni situ aja kali ya, bambu ya. Dan paling banyak di lingkunganku yaitu. Sampai sekarang. Warnanya macam-macam. Kalau teman-teman masih ada yang ngertinya cuma putih, ada yang hitam, ada yang merah. Pocong hitam kemarin ada tuh sempat mau ke Ruasto gitu. Ternyata hitam itu karena kecemplung comberan. Oh gitu. Dulu-dulunya gitu ya. Dimandiin sama dia gitu. Kayak gitu.
Ya kayak gitulah kurang lebih seperti itu. Untuk rainbow. Tapi menarik gitu sih apa namanya masalah pembakaran bata ya. Kebayang sih serunya waktu itu kayak gimana. Apalagi di zaman segitu ya belum banyak hiburan, belum apa gitu. Melihat dekat panas, melihat jauh takut. Enaknya sensasinya di situ. Itu samping-sampingnya itu gimana? Emang cari yang terbuka atau gimana? Soalnya apinya kan pasti gede kan. Gede, terbuka. Itu berarti api nggak boleh padam ya? Nggak boleh. Harus nyala terus gitu. Iya. Menarik. Kayu keras banyak kan yang di. Iya, biar lama sih ya, biar tahan lama ya. Oke, Bro Ayung, terima kasih. Satu pengalaman yang sangat menarik dan ada pelajaran sih yang gue sendiri bisa ambil ya, terutama gue kalau teman-teman di rumah nggak tahu, masing-masing orang kan pasti beda. Ya masalah pembakaran bata tadi, jadi sedikit ada gambaran. Oh ternyata prosesnya nggak sesimpel gitu, nggak seremeh yang maksudnya yang gue tahu gitu, bakar aja gitu. Ternyata orang dulu itu yaitu tadi banyak prosesnya, banyak ini itunya gitu ya, kayak gitulah ya. Ini balik lagi ke orangnya sih, balik lagi ke kepercayaannya kayak gitu, seperti apa lingkungan masyarakat juga berpengaruh. Beda daerah mungkin beda budaya, beda kebiasaannya seperti apa kayak gitu, dan hal seperti ini nggak perlu diperdebatkan kayak gitu. Ya udah, terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah setia mantengin channel Ngobor ini, ngobrolin horor. Yang nggak terlalu horor. Horor yang nggak terlalu horor ya, kita bawa fun aja sih ya gitu ya, kita bawa santai aja. Intinya itu sih sebagai penutup gitu, intinya tuh kalau misal kita ada salah-salah kata, ada sesuatu yang bikin nggak berkenan, nggak enak di mata, di hati, di telinga, kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan kayak gitu. Ya semoga kita tetap dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, dan termasuk siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, dan siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.